Shalom bagi kita semua, shalom yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya melalui wadah kita ibadah night of worship, semakin banyak kita yang dimenangkan, semakin banyak kita yang selalu rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Yang sepakat sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Ini setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang kami perlukan. Di luar Engkau kami gak mampu berjalan sendiri. Kalau Tuhan gak mengurapi kami, kami gak mampu Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan yang daripada-Mu selalu tercurah bagi setiap kami. Sebab firman-Mu yang berkata, Roh Kudus akan tercurah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang menyembah-Mu pada malam hari ini Bapa. Bersungkur di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan kesungguhan hati katakan, Allah mengerti.
setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap hati kami lebih daripada orang-orang yang terdekat sekalipun Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh menaikkan sembah sujud kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa oleh kasih setiamu, oleh kasih dan anugerahmu Tuhan yang melawat setiap kami. Setiap jemaatmu yang ada di rumah-rumah juga Tuhan. Hari-hari ini Bapa, biarlah mereka mengalami kasih Kristus yang melimpah. Kami percaya Tuhan ketika kasih-Mu Tuhan Yesus menyentuh setiap hati kami, maka ada sesuatu perubahan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus, menjadi milik orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu Bapa. Orala baya sirala bakata karala baya sirala bapa bapa. Iarala bakata karala baya sirala bapa bapa bapa. Iarala bakata karala baya sirala bakata karala baya sirala bapa 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 bapa. Biarlah setiap kasih Kristus yang kami nikmati Tuhan dilimpahi dalam hidup kami dan mengalir kepada setiap orang-orang yang berada di sekeliling kami. Biarlah kasih Kristus yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan mengalir kepada setiap jiwa-jiwa Tuhan. Orala baya sikata karala baya sirala bapa 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 bapa. Iarala baya sirala bapa baya se. Iarala baya sanda. Iarala baya se. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di rumah-rumah hari-hari ini. Untuk jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan pujian penyembahan pada malam hari ini Tuhan, Engkau melawat mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan, Engkau jawabannya Tuhan. Biarlah segala yang terikat Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau pulihkan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan dan oleh bilur-bilur Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu GBI Alam Hotel Tuhan secara khusus. Kerinduan kami Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Biarlah Kau tambahkan jiwa-jiwa yang haus lapar akan Engkau. Kau mengantarkan Tuhan ketika nama-Mu ditinggikan, maka Engkau akan mengantarkan jiwa-jiwa datang memuji menyembah Engkau. Kami juga rindu Tuhan Yesus untuk pertapakan rumah ibadah kami Tuhan. Kami terlalu percaya Bapa, Kau sudah sediakan yang terbaik buat gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, yang ada di Jakarta maupun yang ada di Medan. Engkau memberkati mereka Bapa. Biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam memberitakan kebenaran Injil, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, gembala kami GBI Alam Hotel Bapak Pendeta Muda Poltak Siahaan. Biarlah Kau terus memberkati hamba-Mu dengan pengurapan-pengurapan yang baru, hari lepas hari Tuhan. Sehingga beliau boleh Tuhan Yesus menggembalakan domba-domba yang Kau sudah percayakan. Biarlah setiap kami boleh unity di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika ada kesatuan hati, maka berkat-berkat yang daripada-Mu akan mengalir Tuhan atas gereja-Mu, mengalir atas jemaat-Mu, mengalir atas lingkungan gereja-Mu berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan sharing. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, nyatakan kuat kuasa-Mu lewat firman-Mu Bapa. Sehingga setiap kami Tuhan yang mendengarkan boleh diberkati, boleh dikuatkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah kekuatan kami satu-satunya.
Firman-Mu lah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, bahkan yang di rumah-rumah juga Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, salam saudaraku yang ada di rumah. Selamat malam, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh di dalam kasih Kristus hari lepas hari. Sehingga kita bisa menikmati kasih Kristus dalam hidup kita. Dan lewat kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita juga bisa mengalami dan menikmati kasih Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, Filipi 1 ayat 9. Dalam Filipi 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kita baca sekali lagi, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, ini adalah surat Paulus ya, yang dituliskan di Filipi, bagaimana Paulus itu bertumbuh di dalam kasih Kristus. Ya, Paulus sendiri di dalam pengenalannya akan Kristus, ya, di dalam pengenalannya akan Kristus hari lepas hari senantiasa bertambah-tambah. Ya, kita tahu Paulus ini sebelumnya adalah orang yang menganiaya orang-orang percaya. Ya, tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, ketika dia bertemu dengan Allah, ketika dia bertemu dengan sumber kasih itu sendiri, maka ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Ya, perubahan itu sangat drastis, ya. Perubahan 180 derajat, ya, yang tadinya dia adalah orang-orang yang menganiaya orang-orang yang percaya. Setelah dia bertemu dengan Kristus, dia adalah pemberita kasih Kristus. Ya, saudara yang kekasih, ya, di dalam Injil, ya, di dalam Alkitab yang kita tahu itu semua adalah berbicara tentang kasih. Ya, kenapa? Kita lihat begitu besar kasih Allah kepada kita, ya, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh selamat. Ya, jadi kasih Allah itu kepada kita itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Ya, nyawa Dia berikan kepada kita itu hanya karena kasih, bukan karena kita baik atau bukan karena kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena memang Tuhan mengasihi kita. Ya, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, saudara, kita melihat dalam kehidupan kita hari-hari ini, di mana kasih semakin dingin, ya, orang-orang semakin cuek kehidupannya, apalagi hari-hari ini dalam generasi milenial, ya, teknologi yang semakin canggih, orang semakin hidup secara individualisme, ya. Orang sepertinya tidak membutuhkan orang lain di sekitarnya, ya. Mereka sibuk dengan diri sendiri, mereka sibuk dengan medsos, ya. Mereka sibuk dengan apa yang bisa menyenangkan hati mereka sendiri, ya. Itulah keadaan hari-hari ini kita lihat. Kasih semakin dingin karena orang-orang, ya, semakin cenderung hidup mandiri, cenderung hidup bisa sendiri, ya. Karena kita lihat teknologi yang begitu canggih, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini tersedia, ya. Kita mau membeli sesuatu, kita nggak perlu berinteraksi dengan orang-orang lain, ya. Kita cukup mungkin tekan aja
ini kita pembelian GoFood atau GoPay atau apa ya, kita tidak perlu berinteraksi ya, makanan sudah datang, barang-barang kebutuhan kita sudah datang ya. Nah, tetapi kita lihat itu hanya karena kemajuan teknologi. Sebenarnya kita itu adalah manusia sosial yang membutuhkan ya orang lain ada di sekitar kita. Karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur, kita sudah diselamatkan, kita menikmati kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kasih yang kita sudah terima dari Tuhan kita impartasikan atau kita alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Apakah cukup kita menerima kasih dari Kristus, kemudian kasih itu hanya untuk diri kita sendiri? Ya. Nah, kalau demikian saudara, saudara tidak bisa ya menikmati kasih itu sendiri, ya. Saudara harus mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itulah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kita harus bertumbuh di dalam kasih. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih? Kita harus menikmati kasih itu dulu. Ya, kita harus mengalami kasih itu. Ya, secara nyata, secara real. Dari mana kita menikmati kasih itu? Yaitu dari Bapa kita di sorga. Ya, kalau kita bisa menikmati kasih Kristus, ya, maka saya percaya kita juga bisa mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, mari kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kenapa kita harus mengasihi orang lain? Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi bukan karena kuat gagah kita, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, ya, kemudian menyenangkan hati Tuhan, atau mungkin bukan karena kekuatan, atau mungkin karena pangkat atau harta kita, tidak. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau kita sudah menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita, ya, maka kasih itu juga harus kita alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita ini sudah menikmati kasih Kristus. Nah, kemudian kita akan mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Itu yang terlebih dahulu, ya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di dalam kehidupan kita ini ada banyak orang-orang ya yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti, ya, tetapi Tuhan mau orang-orang yang di sekitar kita itu bisa menikmati kasih Kristus, ya, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam teman pekerjaan kita mungkin, atau teman sekolah, teman seprofesi, teman sepelayanan, ya. Nah, ini banyak ditempatkan Tuhan, ya, sebagai objek kita untuk mengasihi mereka, ya. Kadang-kadang mungkin orang yang berbeda dengan kita, ya, tetapi Tuhan mau kita mengasihi mereka, ya. Saudara, mengasihi orang yang baik dengan kita, yang sepakat dengan kita, itu sesuatu hal yang mudah, ya. Tetapi mengasihi orang yang berbeda, ya, berbeda visi, berbeda misi, berbeda karakter, ya, berbeda apalagi latar belakang, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itu tadi kita kembali kepada firman Tuhan, ya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, ya, maka kasih yang ada dalam diri kita ini ya harus mengalir, ya. Tuhan tidak pernah memilih, ya, siapa yang harus dia kasihi. Tuhan tidak pernah memilih-milih orang, ya, si A, si B. Semua dia kasihi, semua kulit berwarna hitam putih dia kasih, semua suku bangsa dia kasihi, ya, itulah dia. Nah,
itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa ya bertumbuh di dalam kasih itu sendiri, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kita yang sudah mengalami kasih Kristus, ya biarlah dari hidup kita mengalir senantiasa kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih itu? Jadi kasih itu tidak stagnan, ya. Saudara, kasih itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Ternyata Rasul Paulus katakan kasih itu harus bertumbuh, ya. Jadi sebenarnya kasih itu hidup di dalam kita. Dia bukan benda mati, ya. Nah, bagaimana supaya kasih itu senantiasa hidup di dalam kita, ya? Maka kasih itu harus kita pelihara, ya. Kasih itu harus kita pupuk, ya. Kasih itu harus kita beri nutrisi, ya, supaya dia bertumbuh sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain, ya. Jadi dia tidak stagnan, ya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa menikmatinya, ya. Bisa menikmati kasih yang ada di dalam hidup kita, ya. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 1, ya, kita lihat bagaimana Yesus sendiri, ya, dia mati karena kasih, ya. Dia sangat termulia. Dikatakan di situ sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, ya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, kita perhatikan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Dan sampai sekarang dia mengasihi kita seperti anaknya, saudara. Ya, sangat mulia, ya, kasih Kristus yang dilimpahkan kepada kita. Ya, kita boleh nikmati itu di dalam kehidupan kita juga, ya. Kita boleh menikmati kasih Kristus itu mungkin melalui gembala kita, melalui orang-orang yang dekat dengan kita, ya, melalui orang tua kita. Itu cerminan kasih daripada Bapa yang kita bisa alami, ya. Sekarang bagaimana kasih itu bisa bertumbuh di dalam hidup kita, ya. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, ya, bagaimana kasih itu supaya bertumbuh dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama kita harus mengenal Allah, ya. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi bagaimana supaya kasih itu bertumbuh dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita memang harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus mengenal Allah itu dengan baik. Kita harus melekat dengan kasih itu, sebab Allah itu adalah kasih. Ketika kita melekat dengan sumber kasih itu sendiri, ya, maka kita akan limpah dengan kasih. Kita akan dilimpahi dengan kasih. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Ketika kehidupan kita melekat dengan Allah, ketika kehidupan kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saya percaya, ya, kita akan bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita sekalipun sangat berbeda dengan kita. Ya. Karena apa? Karena ada satu kekuatan daripada kasih itu. Ya. Kalau di Korintus dikatakan kasih itu murah hati. Kasih itu sabar menderita. Iya kan? Kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Kalau kita melekat kepada kasih itu, ya, kepada sumbernya, maka kekuatan itu sendiri menjadi milik kita, ya. Maka hari lepas hari di dalam perjalanan kehidupan kita, kasih kita tidak dingin, kasih kita tidak stagnan, kasih kita tidak bertumbuh begitu, tetapi bertumbuh oleh apa?
Tuhan akan memberikan orang-orang di sekeliling kita ya sebagai objek kasih kita sendiri, ya. Bukan orang-orang yang mengasihi kita. Mungkin orang-orang yang membenci kita. Mungkin orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Atau mungkin orang yang mengkhianati kita. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang seperti itu? Ya. Kita pasti Tuhan mampukan ketika kita ya melekat dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Dia yang adalah kasih itu sendiri. Ya. Bukan kuat kita, bukan kemampuan kita, tetapi memang ketika kasih itu ada dalam diri kita, kita punya belas kasihan yang dari Tuhan. Amin. Kita akan dimampukan mengasihi orang-orang ya yang membenci kita. Dia akan memampukan hati kita memberikan pengampunan seperti Dia yang mengampuni kesalahan kita. Jadi hari lepas hari kita bisa tahu seberapa banyak bertumbuh kasih dalam diri kita. Kita bisa tahu ya, kita bisa mengerti pertumbuhan yang ada di dalam diri kita. Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang ditempatkan oleh Tuhan. Kalau pada awalnya kita merasa kita tidak mampu mengampuni, tetapi kemudian Tuhan berikan kita kekuatan dan kita bisa mengampuni. Nah, ini ada satu pertumbuhan kasih dalam hidup kita. Ya, itu semua karena Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, yang pertama bagaimana kita bertumbuh, melekat, ya, melekat kepada sumber kasih itu. Ya, mengenal sumber kasih itu. Mengenal kasih itu sendiri yaitu Allah. Ya. Karena ketika kita mengenal Dia, kita tahu bahwa kasih yang begitu besar adalah pengorbanan. Ya. Berkorban untuk orang-orang yang dikasihi. Ya. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang Dia tidak kasihi. Ya, Tuhan rindu semua yang diciptakannya ini mengenal Dia. Nah, yang kedua, bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih itu sendiri, ya. Kita harus berakar. Ya. Karena kalau kita tidak berakar, ketika ada goncangan, ya, ketika ada angin, ketika ada badai, ya, kita tidak kuat. Ya, mungkin kita tercabut, ya, karena akar yang tidak kuat. Kita lihat di Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, saudara yang kekasih, ya. Sebagai orang yang percaya, kita dituntut oleh dunia ini memancarkan kasih Kristus. Makanya kalau kita seringkali tergelincir dalam sesuatu kesalahan, ya, atau mungkin kesalahan atau dosa, ya, maka mereka bisa menuduh kita ya, percuma orang Kristen. Ya, karena di dalam benak mereka, orang yang percaya itu adalah orang yang penuh kasih. Nah, ketika kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita, orang bisa berkata, ya, dia memang orang yang baik, orang Kristen yang memuji Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara yang kekasih, kasih kita itu harus benar-benar berakar. Walaupun mungkin kita mengenal Tuhan, ya. Banyak orang yang mengenal seseorang pejabat tetapi tidak mengetahui secara detail. Dia hanya tahu, ya. Tetapi kita dituntut mengenal lebih dekat, mengenal lebih intim dan bahkan katanya berakar dan berdasar. Ya, ada dasar yang kuat. Tidak hanya
sebagai orang yang tahu. Tidak hanya orang yang tahu luarnya saja, tetapi kita berakar, diam di dalam Kristus. Artinya kita serap kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerap dan kita berakar dan kita mendasar di dalam kasih, itu menjadi satu gaya hidup. Itu bukan menjadi sesuatu beban di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu sebagai orang yang percaya kita harus memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Persoalan, pergumulan apapun, itu tidak akan mengurangi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Demikian juga kita, saudara. Kita mau belajar persoalan, pergumulan apapun di dalam hidup kita, tidak mementahkan kasih kita kepada Kristus dan kepada sesama. Mungkin orang sering mengecewakan kita. Ya. Mungkin orang sering melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi percayalah, kita harus bisa mengasihi mereka, bukan perbuatannya. Kenapa? Karena kasih Kristus yang sudah mendasar di dalam kehidupan kita, membuat kita ya berbelas kasihan kepada mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah menjadi penginjilan di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa menginjil, tetapi kita bisa hidup di dalam kebenaran. Itu juga sesuatu khotbah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara yang kekasih, ya, bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih. Tadi kita sudah menerima kasih dari Kristus yang melimpah. Kemudian kita harus bertumbuh, tidak stagnan di dalam kasih itu, tetapi kasih itu terus bertumbuh karena kita melekat kepada Kristus. Kemudian kita berakar dan mendasar. Ketika itu dilihat orang dari kehidupan kita, maka Tuhanlah yang dipermuliakan. Maka Yesuslah yang ditinggikan dari kehidupan kita. Mari saudara, hiduplah di dalam kasih kepada siapapun, ya, sebab kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu rela berkorban, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami mengalami kasih yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah terus melimpah kasih-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kasih-Mu itu mengalir melalui hidup kami kepada siapapun orang-orang yang Kau percayakan ada di sekitar kami Tuhan. Ada keluarga Tuhan. Ada orang tua. Ada teman seprofesi. Ada teman sepelayanan Tuhan. Di gereja-Mu Tuhan, biarlah kasih kami mengalir Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga Tuhan nama-Mu yang dimuliakan. Biarlah kami lebih dekat melekat kepada-Mu, hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus, berakar dan mendasar di dalam kasih Kristus, sehingga Tuhan Yesus lewat kehidupan kami ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian Tuhan. Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GBI Alam Hotel senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah gereja-Mu ini memancarkan kasih Kristus dimanapun berada Tuhan. Gereja-Mu menjadi berkat di lingkungan gereja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, gereja-gereja-Mu yang ada dari berbagai denominasi Tuhan memberkati. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkati pemimpin kota kami Tuhan, wali kota kami, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan lingkungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan sudahi ibadah kami pada malam hari ini Tuhan.
Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita malam ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati sama